Baik pendengar rukun, masih bersama dengan Ngolingbe untuk edisi malam hari ini, edisi ke-19 ya. Betul sekali, dan di edisi ke-19 ini para pendengar rukun yang mungkin barusan simak, barusan gabung, kita akan berbicara di seputar tema urgentisitas pondok pesantren antara gerah dan muruah. Ya, dan bersama kita sudah hadir narasumber, ada Bapak Kiai Haji Aman Syamsul Falah, Ketua Forum Pesantren Kabupaten Kuningan. Sebelumnya disapa dulu untuk para pendengar rukun dimanapun Anda berada yang sedang menyimak Kos FM Kuningan, kemudian Tazkiyah FM Kuningan, Mega Suara Kuningan, Rasuci FM, dan juga Rasi 5 FM. Kita panggil Pak Kiai aja ya. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kiai. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah tamam. Pak Kiai, malam hari ini langsung ke ini atau gimana Pak Kiai? Santai dulu Pak Kiai ya. Bagaimana Pak Pirasat aja. Ternyata pendengar rukun Pak Kiai ini sangat humble, sangat akrab, hangat sekali gitu ya. Dan kalau Pak Kiai memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk ini, kami akan ini dulu Pak Kiai. Berasal dari mana Pak Kiai dan bagaimana dengan forum pesantren ini seperti apa? Silakan Pak Kiai sampaikan hal-hal yang mungkin ingin disampaikan dari forum pesantren yang Pak Kiai pimpin ini. Sebelumnya kita menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi ayyadal Islam bil ma'ahid al-islamiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin, para muhibbin dan saudara-saudara setanah Kabupaten Kuningan, juga setanah air Indonesia yang kami hormati dan semoga Allah muliakan. Amin. Dan wabil khusus kepada ini Kang Pirasat dan Kang Dio, yang saya cintai. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa mendapatkan barokah. Amin. Barokah umur, barokah rizki. Amin. Barokah dari sekian dedikasi. Amin. Amin. Biasanya kalau saya mengawali pengajian itu disamakan dengan dialog sekarang. Baca kalimat thayyibah nih. Iya. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Nadamal Allah nu ieu sejabakti kadat Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dipidamal kalakuan pedah parentah dat Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dipidamal kalakuan malaridona dat Allah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini ajaran dari guru saya Tasikmalaya Wajengan. Sebelum mengawali dialog ini, saya alhamdulillah dilahirkan di suatu desa, satu kampung yang sangat jauh, yaitu di Desa Gunung Sugih. Gunung Sugih, Kecamatan Salam, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Lahir di sana. Lahir di sana tahun 11 Juni 1970. Jadi saya masih agak muda sedikit. Ya. Betul Pak. Dan sekarang tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Falah sebagai Khodibul Mahad, pelayan pesantren. Di desa mana Pak itu? Di Desa Ciloa, Kecamatan Karamat Mulia, dekat dengan Jalaksana. Betul. Iya. Dekat Masih sekabupaten Kuningan dan masih Indonesia juga. Oke. Iya.
Pengawali masalah dialog ini tentu kita semua harus memahami tentang urgentisitas pondok pesantren. Urgen dan urgentisitas berarti penting dan kepentingan ini. Iya. Ya. Karena yang namanya penting dan kepentingan itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau yang namanya penting secara ilmu mantek atau ilmu logika itu bisa wajib, bisa sunnah. Tapi justru saya menempatkan di posisi makna wajib. Iya. Bahwa urgensi bimana yang bagi atau imbigo al-muhim adalah bimakna wajib. Kita semua harus menganggap bahwa penting. Iya. Penting di sini bukan hanya penting biasa, tapi bimana wajib. Ada sebuah kewajiban tentang adanya pondok pesantren. Wajib ada pondok pesantren. Iya. Gitu. Beranjak dari kita itu. Bukan hanya sunnah Iya. atau bukan hanya penting biasa. Tapi betapa wajibnya adanya pondok pesantren. Karena memang eksistensi pondok pesantren ini merupakan suatu pendidikan tradisional yang mengajarkan ajaran Islam dengan tujuan memberikan pemahaman, memberikan penghayatan, dan bagaimana cara pengamalan ajaran Islam itu sendiri yang menonjolkan nilai budi pekerti, akhlakul karimah. Iya. Ini penting karena kesejarahan Islam Iya. dari awal mula datangnya Islam di Arab Saudi atau di Timur Tengah yang dibawa oleh baginda Nabi itu tidak lepas dari yang namanya sistem pendidikan, yang namanya sistem pendidikan pondok pesantren. Iya. Cuman kalau dulu namanya Ahlus Suffah ya. Harus sumpah. Ya, Ahlus Suffah itu yang sekarang itu berdampingan dengan Raudhah di Masjid Nabawi. Pak Pirasat sudah pernah ke Raudhah belum? Belum, Pak Iya. Kiai. Saya doakan semoga cepat ke Amin. Raudhah. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Iya. Iya, iya. Ini Pak Dio juga belum? Belum, Pak. Iya. Doakan semoga bisa ke tanah suci Mekah dan Madinah Amin. supaya bisa ke Raudhah. Ada Ahlus Suffah itu di sana. Jadi Nabi menerima wahyu langsung disampaikan kepada Ahlus Suffah. Itu ratusan sahabat Nabi. Nabi maksud langsung disampaikan kepada mereka. Orang-orang yang kehausan ingin mendapatkan ilmu dari baginda Rasul yang sumbernya dari Allah melalui malaikat Jibril. Pesantren adalah merupakan al-ulama warasul anbiya. Kan dari baginda Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, dari generasi awal sampai generasi kedua, kemudian generasi ketiga, khairukum qarni, sebaik-baiknya generasi kan generasi aku, kata Nabi, berarti sahabat. Summal ladzina yalunakum, kemudian generasi yang berikutnya tabi'in, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang ketiga generasi tabi'in. Kita itu generasi tabi'in jauh sekali. Jauh. Iya. Tapi nilainya, karena memang sudah ditransformasi, nilainya sudah secara tasalsul, secara muasalat, secara sambung menyambung sampai kepada kita, sampai kepada para ulama, para kiai yang kita kenal awalnya di Pulau Jawa itu kan Wali Songo. Wali Songo, betul. Iya, betul. Dan alhamdulillah sekarang negara sudah hadir gitu. Iya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 2019 itu tentang pondok pesantren, undang-undang pesantren gitu kan. Oke. Kalau di ini Pak Kiai, di persingkat karena kita punya waktu yang cukup sebentar ya, mungkin untuk ngobrol yang ini. Forum pesantren Kabupaten Kuningan sendiri itu bermula kapan atau sejarahnya gimana, dan bagaimana kesepakatan dari forum pesantren atau sudah adakah ngobrol-ngobrol di antara forum pesantren untuk menyikapi hal-hal atau menyikapi kebutuhan umat saat ini Pak Kiai? Ya, kalau historisnya kan panjang. Kalau zaman Orde Baru kan namanya FKVV. Oh, udah ada berarti Pak ya dari Iya, dulu. Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Kemudian disederhanakan menjadi FVP, Forum Pondok Pesantren. Dan itu jenjangnya berarti dari nasional sampai ke kabupaten ada Pak Kiai ya?
Sekarang baru sampai Jawa Barat. Oh, baru sampai Jawa Barat. Tapi ada juga yang namanya RMI, Rabitah Ma'had Islamiyah, itu di bawah Nahdlatul Ulama. Dan harus diketahui bahwa pesantren terbanyak itu adalah di bawah naungan NU. Kalau umpamanya 300, Ya. itu berarti hitungannya 280 misalnya, itu adalah NU. Ah. Yang lainnya berarti non NU. Tapi Dan- itu juga baik semua. Forum pesantren yang Pak Kiai pimpin itu adalah forum pesantren yang ada di Kabupaten Kuningan aja ya? Ya, Pak? mencakup keseluruhan yang ada di pondok pesantren. Kita sebagai fasilitator, Iya. apabila ada kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak, maka hubungannya dengan saya, termasuk isu terkini. Iya. Gitu kan. Dari ini Pak Kiai ada yang nanya nih ke saya, berapa pesantren di Kuningan yang di bawah forum pesantren Kuningan nih? Itu kan Jumlahnya? datanya itu kan 300. 300. Ada yang di bawah RMI itu kan sekitar 280-an. Jadi gini, kalau mamanya FVP itu semua ya, semua ada di bawah FVP. Baik yang modern, tradisional gitu. Oh iya iya. Baik pesantren yang besar maupun yang kecil. Iya. Tapi semuanya sama, itu sedang memperjuangkan Islam untuk mengisi kemerdekaan. Dan tidak rumit ketika untuk ada pesantren baru mau ikut ke forum pesantren itu mudah sekali prosedurnya Pak Kiai ya? Atau ada hal-hal yang perlu ditaati? Sebenarnya sangat mudah sih, Mudah, ya? tinggal daftar saja. Di mana itunya Pak Kiai? Adakah Masih- sekretariat? Masih di pondok pesantren saya. Sekretariat Iya. forum pesantren. Itu sekretariatnya masih sekretariat darurat. Ya. Kenapa Pak Kiai? Kok darurat? Karena kan belum punya sekretaris sendiri. Oh, moga-moga Pemda Kuningan mendengar nih dan Iya, jangan-jangan FVP, MUI juga kan belum punya sekretariat. aduh. Belum punya gedung sendiri. Belum punya, ya? Belum. Oh, iya. MUI juga, apalagi FVP. Iya, iya, iya. Iya. Oke, hubungannya Pak Kiai dengan tema kita malam hari ini, gerah dan muruah, bisa dijelaskan sedikit Pak Kiai? Dari urgensinya bahwa emang dari dulu, dari fakta historis bahwa pesantren emang wajib adanya di tatanan kebangsaan, hubungannya dengan gerah dan muruah apa Pak Kiai? Ya kan ketika ada statement yang menyudutkan pesantren, pasti Iya. gerah. Iya. Karena kita punya giroh. Giroh itu kan semangat juang gitu. Iya, iya. Semangat mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif, membangun bangsa Betul. dalam hal-hal yang memang sangat-sangat penting kita. Tidak hanya sebatas kita menghasilkan atau memperjuangkan kemerdekaan, tapi kan yang ngisinya yang sulit. Iya, Ngisi kemerdekaan itu sangat sulit. Kita coba review sebentar Pak Kiai. Ketika ada gejolak fenomena pandemi corona, langsung ya ke inti masalah Pak Kiai. Di sebuah pondok pesantren teridentifikasi positif COVID katanya Iya. Pak Kiai. Dari situ kan Iya. muncul itunya. Dan keluarlah statement dari Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Bapak Nujul Rahdi, yang mengatakan bahwa di satu pondok pesantren itu ada limbah. Iya. Barangkali Rio bisa menampilkan itu cuplikan-cuplikan berita-berita rangkaiannya dari Oke. portal berita Mega Suara. Tapi sampai yang saya sampaikan Pak Kiai sepakat ya bahwa itu awal mulanya kan. Iya, kalau dari background historisnya seperti itu. Iya. Yang disikapi oleh forum pesantren apa? Sebenarnya dari awal kita mengapresiasi pemerintah daerah dan pemerintahan atau lembaga-lembaga lainnya Betul. yang melakukan penanganan secara serius tentang COVID-19 ini. Betul. Di berbagai sektor, di berbagai bidang, Iya. di berbagai ranah. Ya. Iya. Maka itu saya apresiasi. Tapi ketika ada perkataan yang memang sedikit melukai hati dunia pesantren, ini menimbulkan gerah gitu. Tapi kalau kita itu yang namanya para kesepuhan kan gerah, tapi kan masih bisa mujahadatun nafsi, Dingin. bisa menahan diri gitu. Iya.
Dan ketika muncul statement dari Ketua DPRD permohonan maaf, bagaimana Pak Kiai menanggapinya itu? Kan sebenarnya Ketua Yayasan Husnul Khotimah juga sudah menyampaikan pernyataannya. Iya. Yang substansinya itu adalah beliau harus minta maaf langsung ke Husnul Khotimah, iya. gitu kan, sebagai bentuk islah. Dan kita juga selaku FPP sudah memberikan saran kepada beliau, sebaiknya beliau minta maaf. Karena mungkin saja kan sabkul lisan keceplosan, Iya. atau mungkin ada maksud lain yang perlu diklarifikasi tentang hal itu. Iya. Jadi saya selaku EPP juga adalah di tengah-tengah supaya adil. Iya. Karena kita harus adil. Betul, ya. betul. Kita di satu sisi kita ada di dunia pesantren, di sisi lain kita juga kan sebagai bangsa Indonesia yang berbangsa dan bernegara, dan sebagai komponen bangsa ini harus bijak. Betul. Nah, ketika itu Pak Kiai, ketika sudah ada permohonan maaf dari Ketua DPRD, dan yang terjadi berikutnya usulan dari Pak Kiai bahwa harusnya Pak Ketua DPRD itu sowan atau menghadap atau datang ke Datang langsung, Husnul ya. Khotimah. Yang terjadi, yang saya ini di media, yang kemudian itu juga di portal berita Mega Suara ada, yaitu Ketua DPRD malah mengundang elemen-elemen untuk datang ke Gedung Dewan, Pak Kiai. Betul Gedung seperti itu Dewan. ya? Iya, saya juga mendengar hal itu. Jadi beliau mengundang Iya. MUI, mengundang elemen-elemen masyarakat yang memang dianggap penting pada waktu itu. Kalau saya nggak diundang, saya mungkin ya karena masih kecil jadi tidak diundang. Atau mungkin belum satu kontak Pak barangkali ya. Atau mungkin orang tua mah kahiuman bangkong gitu. Iya. Saya atau mungkin pendengar rukun di Kuningan juga merasakan akhir-akhir ini begitu menyesakkan dada nih. Dengan COVID, dengan isu yang terbaru di Kuningan, dan juga dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Posisi pesantren di dalam menyikapi kegerahan umat ini seperti apa Pak Kiai? Kalau kita itu dunia pesantren itu biasanya ngiblatnya ke PBNU. Udah ada sikap resmi dari Ketua PBNU kan. Seperti apa Pak Kiai? Itu yang masalah Undang-Undang Omnibus Law. Kan PBNU sudah menyatakan bahwa sangat menyayangkan dan perlu ada judicial review. Kalau tidak, nanti yang menjadi korban bukan hanya segelintir orang, tapi taruhannya bisa bangsa dan negara. Udah dipikirkan berarti oleh Iya. kalangan pesantren khususnya NU. Jadi kita mah kalau berstatement itu makmuman lillahi ta'ala. Jadi makmumnya kesan. Kalau untuk ini menyikapi yang terjadi di Kabupaten Kuningan? Ya kan kita juga, saya sendiri juga sebagai wakil ketua umum MUI, waktu itu sudah memediasi gitu kan. Kalau dalam ranah FPP dan MUI itu kan sudah ngasih sinyal harus adanya islah. Karena yang namanya mengislahkan itu wajib, mendamaikan di antara yang bertikai itu hukumnya wajib. Dan ini para kesepuhan, para ulama itu ada di MUI. Juga ada, kalau saya mah kan bukan ulama, bukan kiai, saya mah kan hanya pelayan ulama, gitu. Pelayan para kiai yang ada di pondok pesantren yang sekian banyak. Hanya sebagai penyambung lidah dari sebuah aspirasi para kiai, para asatid. Ya baiknya rekonsiliasi. Oke. Rio juga penasaran nih Pak Kiai, nanti dia mau nanya sebenarnya ketika seseorang keceplosan kemudian akhirnya menyinggung perasaan orang, etika yang benarnya itu seperti apa? Gitu kan tadi katakan apakah harus berkunjung ke yang disakitinya atau apakah tadi juga langkahnya benar malah justru mengundang yang dari luar untuk menghadap kepada yang punya statementnya. Malam hari ini kita masih berbincang-bincang dengan Ketua Forum Pesantren Kabupaten Kuningan. Masih ada di samping kami Bapak Kiai Haji Aman Syamsul Falah. Kita sedang membicarakan tentang tema kita malam hari ini di Ngoling Bu edisi malam hari ini, yaitu urgentisitas pondok pesantren antara gerah dan muruah.
Kembali ke pertanyaan tadi, yuk yang belum sempat terjawab sama Pak Kiai. Iya, tadi sebelum jeda komersial break untuk para pendengar rukun, Rio sempat melontarkan satu pertanyaan ya untuk bagaimana sih etikanya ketika kita katakanlah keceplosan berucap, kemudian ucapan kita itu melukai perasaan orang lain secara etika. Apakah kita harus langsung menghampiri dia atau bisa juga kita meminta dia datang kepada kita mungkin dengan alasan kita malu atau seperti apa atau mungkin lagi sibuk dan lain sebagainya. Kalau melihat dari sikon ya disangkut pautkan dengan yang kemarin terjadi nih Pak Kiai. Menurut Pak Kiai seperti apa sih seharusnya secara etika kalau seseorang untuk Adabnya. meminta maaf ya, adab yang betulnya seperti apa? Karena Nabi bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Seluruh bani Adam itu pasti pernah salah semua. Iya. Sebaik-baiknya yang pernah melakukan kesalahan adalah yang taubat. Taubat itu kan bukan berarti hanya kepada Allah, taubat kepada sama manusia, kembali kepada bentuk kesadaran tidak egois. Oke. Iya, sebaiknya kita langsung berkata kepada yang pernah disakiti dengan perkataan kita, mohon maaf, barangkali ini tidak disengaja. Itu lebih elegan. Iya. Oke, berarti kalau gitu ketika yang terjadi seperti ini, apa yang salah Pak Kiai? Sampai demo mahasiswa ke gedung DPR dan tuntutannya sangat jelas sekali. Ini menyangkut perkataan ketua DPRD yang fenomenal itu, yang sangat membuat gerah ya masyarakat. Ya, kesalahan kita kan tidak membangun komunikasi yang baik. Kalau bisa membangun komunikasi yang baik kan bisa beres semuanya. Dan forum pesantren sudah menyarankan Statement umum saja, kan kita belum sempat ketemu dengan beliau, jadi di statement aja di media massa, di dunia maya. Iya, berarti sampai sekarang belum ketemu tatap muka nih Pak Kiai sama Pak Ketua DPRD. Sampai saat ini saya belum tahu perkembangannya, karena memang gimana ya, dan itu sebenarnya sudah bagian ranah beliau, ya. Ranah husnul, ranah beliau Pak Nujur Ahdi. Betul. Saya mah kan memberikan saran dan memberikan doa semoga cepat beres. Cepat beres karena ya. memang ini mengganggu dinamisasi proses pembangunan di Kabupaten Kuningan. stabilitas Pak ya. Iya, stabilitas. Mengganggu stabilitas pembangunan dan mengganggu segalanya. Ya betul. Ada yang mengirimkan tanggapan nih Pak Kiai dari para pendengar rukun. Disapa dulu, selamat malam untuk Moh Karim dari Kuningan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Ya. Pak Karim. Bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang tuntutan para aktivis Islam dalam demo kemarin di DPRD? Bahwa seorang wakil rakyat yang mulia dan terhormat, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, yang dinilai tidak pantas statementnya untuk minta maaf secara terbuka dan mundur dari jabatannya. Nah, berarti ini minta respon mengenai tuntutan para aktivis ya, terutama untuk mundur dari jabatan. Kalau FVP kan bukan ranahnya, itu kan ranah hukum. Iya. Nanti panjang ceritanya. Ada yang disebut dengan bagaimana mekanisme Dewan Kehormatan, bagaimana ranah delik hukumnya, kan itu bukan kapasitas saya. Tapi yang namanya berdemo itu hak. Iya, Dilindungi betul. undang-undang kan. Iya. Kemudian menyuruh supaya damai juga hak, bahkan itu merupakan kewajiban. Fa aslihu dzata bainikum. Bahkan yang namanya mendamaikan itu merupakan kewajiban. Innamal mu'min ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang-orang yang beriman, seiman, seislam kan saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Ya, damaikan di antara yang sedang berseteru. Itu kewajiban itu. Maka di dalam Islam nih harusnya mendahulukan kewajiban daripada hak. Iya, betul. Dan posisi forum pesantren ada di yang mencoba untuk mendamaikan umat Pak ya. Kita di posisi menunaikan kewajiban. Kewajiban. Ya.
Oke, sekarang ada lagi yang bertanya nih Pak Kiai dari Bapak Nono di Windu Herang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang pesantren Pak Kiai. Kunaon sekolah normal ditutup, tapi pesantren yang itu maksa ngayakeun pembelajaran. Apakah betul seperti itu Pak Kiai atau gimana tanggapan Pak Kiai mengenai pertanyaan ini? Jadi harus dipahami bahwa ada pendidikan formal secara umum, ya. Ada secara spesifik pendidikan pesantren. Iya. Ini kemana kita ngiblatnya? Iya. Mengacunya kepada Kementerian Agama. Itu sudah ada edaran dari Kementerian Agama. Bahasanya gini, segera pesantren ngayakeun naon tatap muka asal make protokol kesehatan. Iya. Sebelum masuk juga ada surat kesehatan dari minimal dari puskesmas tempat. Itu sudah dilakukan oleh pesantren. Kenapa? Karena gini. Jadi istihadnya. Kalau yang namanya pesantren, santri masuk pesantren, maka pesantren sebagai apa? Tempat karantina yang seharusnya dijadikan rumahnya para santri. Betul. Tempat isolasi yang paling apa? Yang paling efektif. Kalau sekolah umum kan bisa keluar masuk mubaili apa siswanya gitu kan, keluar masuk ya. Ada yang ke rumah, dari rumah kemudian ke sekolah, di sekolah ke rumah lagi, ada yang jalan-jalan kemana-mana. Karena di pesantren mah ada asrama atau ada kobong ya Pak Kiai? Iya kan namanya boarding. Iya. Dan kebijakan pemerintah pun di Departemen Agama dengan Departemen Pendidikan beda berarti Pak Kiai ya menyikapi ini. Beda. Ada sih sebagian juga yang ada yang daring. Kan gini, ada pesantren yang melaksanakan pendidikan formal sebagai penyelenggara unit pendidikan seperti satuan pendidikan, seperti halnya saya nih punya SMP gitu kan. Husnul punya sanawiyah aliyah kan. Itu kan yang membedakan satuan pendidikan pesantren gitu kan. Jadi ada pendidikan formalnya, kemudian ada pesantrennya atau khusus gitu. Ya, kalau kita kan kajian kitab kuning gitu kan. Usul itu kan yang ditonjolkannya kan misalnya bahasa dan tahfidz Quran. Oh, kalau begitu berarti ketika terjadi fenomena banyak yang positif di Husnul dan itu memantik statement yang fenomenal dari Ketua DPRD, sebenarnya itu adalah masalah yang sederhana Pak Kiai ya? Sebenarnya kalau memang dianggap sederhana ya bisa sih. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan sebenarnya. Oke. Kembali ada tanggapan nih. Misalnya gini, yang besar sebisa mungkin menjadi kecil. Yang kecil dianggap tidak ada. Iya, betul. Cuman betul. kan katanya gimana ya gitu. Yang Iya. namanya orang kadang-kadang menahan diri itu susah. Betul. Kalau saya itu kan ketika dipinta bagaimana statementnya introspeksi semuanya. Ini jadikan pelajaran. Jadi ibrah. Ini jadi pelajaran untuk pesantren, juga pelajaran untuk beliau ya. Untuk dewan yang terhormat, semua anggota dewan, jadi jangan menjadi orang yang sembarangan kalau ngomong. Benar. Jadi pesantren juga apa? Harus mengadakan revitalisasi gitu kan. Betul. Bagaimana memperbaiki pesantren, bagaimana ke eksternalnya, bagaimana ke internalnya. Ya seperti saya gitu kan, saya juga belum bisa. Gimana Oke. ya, ada Ini tanggapan? banyak tanggapan dari pendengar rukun malam hari ini. Yang Kalau banyak pertama tanggapan nih. bagus berarti. Bagus ya, berarti banyak yang menyimak dong ya Pak Kiai ya. Semoga juga bisa sama Berarti nih. silaturahmi bagus. Selamat malam untuk Pak Budi di Kuningan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara antisipasi yang dilakukan oleh pesantren-pesantren untuk memutus mata rantai penyebaran di pesantren sehingga tidak terjadi lagi klaster di pesantren? Kan kita sudah mengacu pada prosedur Dinas Kesehatan itu M3 itu, masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak gitu kan. Iya. Tapi kan kalau suami istri susah jaga jarak. Sekarang demo pakai jarak kayak mana? Iya, betul.
Sekarang kan siapa yang menimbulkan sehingga manusia tidak bisa jaga jarak? Masyarakat tidak bisa jaga jarak. Siapa yang menimbulkan hal itu? Iya, Kita harus adil juga, tidak boleh menyalahkan masyarakat. betul. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Di satu sisi digembor-gemborkan, oh jaga jarak, perketat protokol kesehatan. Iya, betul. Iya kan? Iya. Tapi ada kan yang menimbulkan sehingga tidak bisa jaga Jarak. Contoh seperti suami istri kan nggak bisa jaga jarak, maka pas pakai paralon gitu. Jadi saya Iya. tertarik ini, Pak Udah, Kiai. kita jangan terlalu serius. Iya, santai aja, Pak. Santai aja. Jadi saya tertarik ini. Berarti masalah COVID secara keseluruhan ini menurut Pak Kiai dari sudut pandang Islam seperti apa, Pak Kiai? Biar umat lebih tenang nih. Dari perspektif Islam, Iya. yang namanya wabah itu ada. Dari tahu yang namanya Raja Abraha. Abraha. Wah, Raja Abraha itu matinya dengan apa? Dengan penyakit wabah Penyakit. itu. yang tahun gajah, Pak ya? Iya. Kan diserang oleh pasukan Ababil Buruk. yang membawa Kerikil. kerikil atau batu dari neraka jahanam, kemudian dilempar, kemudian semua badannya jadi melepuh, menjadi apa? Menjadi korengan, menjadi penyakit kusta. Itu Oke. Raja Abraha itu. Dari zaman dulu sudah wabahnya sudah ada, Pak Kiai. Ada di zaman para nabi, para rasul sudah ada. Nabi Ayub Iya. wabah ada. Iya, betul. Maka kata Nabi, firra minal mazdum, firaraka minal asad. Jadi kamu harus lari. Ini mungkin dari jaga jarak ini. Kamu harus lari dari yang kena wabah, gitu kan? Iya. Seperti kau lari dari singa. Oke. Iya. Tapi masalahnya gini. Nah, Pak Firasat ini, Pak Dio. Masalahnya nggak kelihatan. Kalau Nah. yang namanya kusta, lepra, gitu Iya. kan, Iya. penyakit korengan, penyakit korengan buduk mah kan nggak menular, itu biasa aja. Iya. Iya. Ya, Iya, itu kelihatan secara kasat kelihatan mata. kasat mata. Kalau ini kelihatan, cuman 50 nano katanya. Mm-mm. Sampai-sampai ada yang bicara, Ukurannya kecil sampai-sampai ada yang mengatakan cuman apa? Gaib. Gaib doang, Nggak kelihatan. cuman dibuat-buat doang gitu ya beritanya. Oke. Ada tanggapan lagi nih, boleh ya pakai ya? Boleh, selagi masih ada, selagi masih semangat, nyantai aja. Santai aja. Nyantai ya. Ini masih dengan tema kita malam hari ini nih sepertinya. Dari Farid, Jalan Apidik. Wah, Di mana tuh ya? Lupa lagi saya. itu deket Pecel Lele. Ah, pecel lele. Iya. Bagaimana? Mestinya kesini orangnya bawa Oh pecel iya, lele. bawa sekalian ya sambil makan di sini ya. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Kiai ini? Setelah Pak Zulrahdi klarifikasi ucapannya, bagaimana ke depannya? Apakah sudah dianggap selesai atau bagaimana? Apalagi mengingat Pak Zul juga baru diangkat sebagai penasehat MUI, melihat kedudukannya sebagai ketua dewan. Waduh, gimana nih? Mudahan aja Pak, lanjut. Saya katakan, selesai dan tidak selesai itu kita harus memahami secara komprehensif. Iya. Semua harus kumpul. Dan ini yang namanya tokoh masyarakat atau ya, koordinator elemen itu baiknya kumpul. Kumpul, betul. Saya posisi EPP ini melaksanakan kewajiban Pak Aslihu, pokoknya harus damai gitu aja. Iya. Adapun nanti dalam mekanisme di dewan tentang Pak Nuzurahdi, itu kan itu mah hak dewan kehormatan, Iya. ya kan? Mm-mm. Apakah melanggar kode etik? Tinggal dibuktikan. Tinggal dibuktikan diadili di PK. ya di BK, Badan kehormatan. badan kehormatan ada mekanisme. Kita kan negara hukum. Iya. Mhm. Paham nggak? Iya. Iya. Ini mah saya mah kan harus adil gitu, diajar lah. Diajar adil gitu. Belum bisa adil tapi kita harus bersikap dewasa, bijak gitu. Karena Dan tuntutan apa? tuntutan mahasiswa pun haknya wajar juga, Pak ya. Ya itu hak kan dilindungi undang-undang. Demo itu hak. Iya. Cuman kan nggak mungkin kalau yang nama EPP ikut demo. Kalau saya mengerahkan santri itu misalnya santrinya ada 10.000 misalnya. Kan
repot-repot, lebih baik ngaji daripada ilmu. Betul. Gitu kan. Iya, iya. Lagi pula nanti nambah klaster lagi. Iya, betul. Takut nambah. Di satu sisi harus jaga jarak, di sisi lain yang demo padat-padatan gitu. Sampai ada yang komen katanya kalau demo corona libur katanya. Ini ya, semakin rileks dan ternyata aduh tidak ada masalah yang berat sebenarnya Pak Kiai ya di dunia ini ya. Oh, gitu-gitu aja repot. Jangan dianggap berat. Nanti makin stres, darah tinggi. Iya. Kalau sudah stres nanti jadi stroke. Kalau sudah stroke jadi stop nantinya. Iya. Dari stres imun tubuh menurun ya Pak Kiai ya. Jadi stroke nanti. Jadi stroke. Jadi sudah stop. Stop yang mati. Iya. Jadi Pak Kiai kalau melihat fenomena yang terjadi di Kabupaten Kuningan ini, berarti forum pesantren sudah jelas. Ayo dong, ngariung, ngobrol, damai, Pak Kiai ya. Tapi kalau ternyata belum direspon oleh kedua belah pihak yang sedang berseteru, bagaimana Pak Kiai? Apakah akan terus mengobarkan damai? Kan sebenarnya sikap Husnul juga sudah sangat baik. Oh, sudah lunak Pak. Sudah bikin pernyataan. Itu ada pernyataannya kan sudah beredar di medsos. Pernyataan Ketua Yayasan Husnul Khotimah kalau belum dimansuh, kalau belum dirubah, itu kan intinya Iya. beliau datang ke Husnul, silaturahmi, minta maaf, dan bareng-bareng yuk kita membenahi. Berarti sampai saat ini Husnul masih menunggu kedatangan Ketua Dewan untuk sowan ke Husnul Ya, Pak. kalau saya lihat dari statement itu tertulis kan Kiai Haji Mu'tamad LC itu Al-Hafidh ya. Itu kan teman saya, dekat itu dengan beliau. Itu kan beliau bikin pernyataannya. Kalau sebenarnya Husnul sudah bagus. Iya, iya, iya. Pak jujurnya itu berdasarkan analisa beliau, kalau bahasa Islamnya gitu, bahasa agamanya istihad gitu, Iya. mengundang gitu Iya. ke DPR mengklarifikasi karena memang ada sebagian elemen yang minta klarifikasi. Itu juga beliau sudah melaksanakan klarifikasi. Iya, Oke. iya. Maunya seperti apa ke depannya, coba jangan diperpanjang, kasihan. Iya. Maksudnya kasihan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan. Iya, iya, iya. Jangan sampai terkendala segala aspek yang berkaitan dengan katanya ingin mensejahterakan rakyat ini. Iya. Dan sepertinya baru sekarang nih media radio 5 radio di Ngolingbe ini yang menyuarakan hal yang beda nih yo. Yang lain mah kan masih di tataran yang ini pro ini, yang ini pro ini. Kita mah sekarang sudah mulai menyuarakan damai be gitu. Selain mantap. Calling be, damai be. Iya, betul. Karena Iya, damai itu lebih baik. Betul. Adapun cara, oh ini mah proses hukumnya mau dilanjutkan, ya itu mah kan ranah lain itu, Iya. ranah privasi. Gitu. Privasi beliau kaitan dengan masalah ranah hukum kalau seandainya ada delik hukumnya. hukum, betul. Tapi kan beliau sudah menjelaskan. Itu hanya sebatas peringatan, gitu diklarifikasinya. Sebenarnya beliau juga sudah, menurut saya sudah cukup baik menjelaskan gitu. Iya, iya. Makanya kita sebagai orang yang beriman bertakwa, kata saya juga kan, wal'afina 'anin nas. Betul. Ya, kita harus memaafkan orang. Bahasanya bukan anil mukminin tapi atau anil muslimin tapi wal'afina 'anin nas. Sehingga konteksnya kalau nas itu maupun atau walaupun agamanya berbeda gitu. Kita harus baik bertetangga. Maka bahasanya wal'afina 'anin nas, bukan wal'afina illadzina amanu atau wal'afina lil muslimin, wal'afina 'anil mu'minin, enggak. Misalnya kita berseteru dengan tetangga non muslim misalnya gitu. Iya. Iya. Kemudian ada pihak ketiga ingin mendamaikan dan mereka minta maaf, ya maafkan. Iya. Karena dari satu sisi ketatanegaraan pun dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti secara ini sebagai manusia ya emang harus seperti itu Pak Kiai. Ya iya kan kita harus adil.
Apalagi ini sama-sama Islam Pak Kiai ya. Iya. Lihat aja KTP-nya. Kan fahkum biduahir. Betul. Fahkum biduahir wala takum bisaroir. KTP-nya Islam. Iya. Fahkum biduahir wala takum bisaroir. Adapun katanya Islamnya itu nggak tahu, kita kan itu masalah privasi kok. Iya, betul. Ya kan? Kan kita tidak boleh menjustifikasi. Oh, dia neraka, saya surga, nggak bisa begitu kok. Betul. Kan Nabi pernah bersabda, la yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi. Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amalnya. Qalu ya Rasulullah, wala anta? Para sahabat langsung bereaksi, termasuk engkau ya Rasul? Naam. Wala ana illa ayyataghammadiyallah illa ayyataghammadaniallahu birahmatih. Kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku sehingga aku menjadi ahli surga. Oh, berarti itu mah hak prerogatif Tuhan ya Pak Kiai. Ya, iya, cuman ada indikator kan. Ada indikator. Iya. Kalau Rio penasaran ini, Pak Kiai, ketika banyak kasus ya orang jadi punya banyak masalah gara-gara salah ngomong gitu ya, Pak Kiai. Sebenarnya selaku manusia, bagaimana sih caranya biar kita tuh bisa ngerem omongan kita agar senantiasa baik dan jangan sampai melukai orang lain? Apa ada trik dan tips khususnya nggak sih dari dalam jiwa kita, seperti apa nih yang harus kita lakukan? Triknya kan pertama kata baginda Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni gitu. Nah, indikator keislaman seseorang baik itu meninggalkan sesuatu yang tidak perlu, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak berarti. Iya. Itu pertama. Ini kira-kira berarti nggak kalau ngomong begini? Iya. Ada faedahnya nggak? Jadi makanya sebelum ngomong itu dipikirkan. Jadi, seperti hanya kita mau membidik pakai anak panah, gitu. Maka harus benar-benar diluruskan ini. Maka harus membidiknya penuh dengan konsentrasi, penuh dengan keseriusan, gitu. Kira-kira ini tepat sasaran nggak? Iya. Maka omongan itu bagaikan al-kalam kasaham gitu, bahwa yang namanya pembicaraan itu bagaikan anak panah. Betul. Itu dari segi kita selaku yang harus hati-hati dengan ucapan. Kalau dari segi orang yang mudah kesinggungan, nah gimana tuh terapinya? Apalagi sampai ke bawah-bawah, cuman gara-gara diajak sama orang doang gitu, tapi nggak tahu masalahnya seperti apa, akar permasalahannya. Tahu-tahu terapinya ya. Tahu-tahu kebakar emosi aja sama-sama gitu kan. Terapinya memang kan alaikum bimujalasatil ulama gitu. Kalian semua harus duduk bareng dengan para ulama, wal hukama, dan orang-orang yang bijak. Biar kecipratan bijak ya Pak. Seperti hanya saya di sini juga lah, mugi-mugi baru apa Pak Kiai. Cipratin Pak. Pakai air dengan cainya Pak Kiainya. Ini sudah berkah. Ada berkah Fatihah. Amin Pak Kiai. Kita juga masih belajar sebenarnya. Ya. Belajar memposisikan sebagai anak bangsa. Kata Gus Dur kan anak bangsa. Oke. Ada tanggapan lagi Bang Abdi? Ini nih ada dari Kang PJ di Jalan Kepuh Kuningan ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyikapi dunia yang semakin panas seperti ini Pak Kiai, panas. Bukan hanya di Indonesia, berarti kan COVID memang betul di dunia juga nih. Bagaimana Pak Kiai supaya kita dan keluarga bisa lebih tenang menghadapinya Pak Kiai, katanya gitu. Ya di Kuningan demo, di Jakarta demo, di dunia pandemi. Sekolah baudak teh sarakola, tu tadi nagis di sekolah di rumah bayi jadi raeng gitu. Kemudian ada banyak umat yang sekarang lagi merasakan jadi resah ya, nggak tenang gitu, gitu ya, nggak tenang, kerjaan nggak ada gitu kan, dan lain sebagainya. Memang ini harus memerlukan penanganan serius, bukan hanya dari para ulama saja. Maka Nabi pernah bersabda, sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas, kan gitu. Ada dua komponen bangsa yang sangat vital ini, al ulama wal umara, pemerintah dan ulama. Ini harus sinergis, harus nyambung, harus matching. Maka ciptakan matchingisasi. Ada departemen matchingisasi. Coba bikin matchingisasi.
umaro, dengar sama mendengar gitu. Mendengar bukan hanya mendengar tapi samina wa atona, yang mendengar, yang mentaati gitu. Iya. Oh kata ulama ini undang-undang nggak benar gitu misalnya, kata ulama harus direvisi, ya harusnya didengar dan dilaksanakan, karena apabila sudah terjadi sinergitas, matchingisasi ini terwujud, soluha damai, soluhannas, semua jadi damai, jadi baik, jadi maslahat, jadi manfaat, jadi barokah. Tapi kalau kedua elemen ini, bayangkan Muhammadiyah, NU Muhammadiyah sudah bikin statement yang begitu, Masya Allah, ini saya khawatir. Saya sebagai rakyat kecil nih, saya makan hanya sebagai khodimul ulama lah, sebagai pelayan ulama. Kalau memposisikan ulama kan mahal juga. Pokoknya ciptakannya papirasat matchingisasi. Iya. Iya. Oh, berarti dalam hal ini ketika pemerintah sudah tidak mempan lagi ya himbauan sebagaimana apapun ternyata masukan nggak gitu ya. didengar oleh masyarakat, berarti emang butuh kesatuan antara ulama dengan umara untuk mengegiroh Tapi umat. perlu dicatat, ulamanya jangan yang hanya mengekor kemana. Iya. Yang bukan ulama yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tapi contoh organisasi besar PBNU ya, pengurus besar untuk ulama NU sudah bersikap begini. Ini mau kan ngomongnya karena masalah omnibus law atau minibus tak? Minibus law atau Ya masalah umat aja lah pakai ya. Masalah umat kan ini masalah keterkinian. Memang kalau umpamanya orang beriman mah kalau ingin tenang nih, Ya. kan sudah jelas ala bidzikrillah tatmainul qulub. Iya, betul. Dengan mengingat Allah akan tenang Hati tentang akan tenang. hati ini. Kan kita punya Allah. Iya. Anak kita juga dari Allah kok. Wabah penyakit apapun cobaan dari Allah. Iya. Ketika kita dulu banyak rezeki berkah itu dan ini kan tidak mengeluh. Iya. Bahkan kadang-kadang sering lupa kepada Allah, meninggalkan sholat itu dan ini. Kan sekarang diuji oleh Allah supaya lebih dekat kepada Allah. Iya. Rajin sholat, berjamaah, zikir, istighfar. Banyak istighfar saja kok. Nanti juga suatu saat pasti akan kembali normal. Kalau kitanya optimis, tapi jangan menjadi orang-orang pesimis, kan haram. Yang nama pesimis itu kan haram. Wala taqnatu min rahmatillah. Kan tidak boleh pesimis dari rahmat Allah. Oh, iya. Dengan keadaan begini. Ya memang pembelajaran daring. Jadi darling. Muridnya anaknya daring, kolotnya darting. Kuota itu Nggak punya kuota, ya. daring karena Darting. darling, karena dart. Dartingnya. Oke. Imun Ya lemah kan lagi. anak saya juga nih yang musuh. Kan itu daring. Kadang tatap muka, kadang daring. Yang ngerjain PR-nya siapa? Ya Umi. Jadi Uminya malah marah-marah ke saya. Nanya itu dan ini. Ada istilah gini ya matematika. Iya. Apa? Hari min tambah min naon. Dukalah capal itu. Min tambah min. Jadi harus belajar lagi orang tuanya ya yang di rumah nih. Jadi sehingga orang tua itu jadi double tuh fungsinya, kerjaannya. Iya, jadi Oke. guru juga. Sabar. Jadi jawabannya apa kalau dari Kiai? Sabar, karena Kiai kan tidak punya kebijakan makro. Oh, iya, betul. Ngajak ke umaro, coba matching segala sesuatu, matching dari pusat sampai daerah. Kalau matching itu enak itu. Maka saya katakan sekali, cobalah ciptakan matchingisasi. Matchingisasi. Apa ya? Ada apa ya? Ada respon terakhir ya untuk Ya. malam hari ini bagi para pendengar rukun, karena keterbatasan waktu juga. Tadi coba bacain satu respon terakhir. Ini masih dari pendengar yang tadi nih. Menurut Pak Kiai, dari cara bersikap Pak Zul Rahdi sebagai ketua dewan dalam menyelesaikan persoalan ini, bagaimana tanggapan Pak Kiai ke depannya dalam menghadapi persoalan-persoalan ke depan yang jelas terlihat lebih berat nih katanya. Berarti kalau boleh Pak Kiai, seandainya Pak Nujul datang ke Pak Kiai mau ngomong apa nih ke Pak Nujul biar cepat selesai masalah ini? Ya pasti begini, Pak Jul. Kita harus belajar ilmu komunikasi.
komunikasi publik yang baik, bagaimana perspektif Islam, bagaimana perspektif sosialnya, bagaimana perspektif hukumnya, gitu. Tapi menurut saya mungkin beliau hilaf sih, mungkin sabkul lisan atau karena saking semangatnya menggebu-gebu gitu. Tapi pasti saya mengatakan, Pak Jul, ambil saja hikmah, ambil saja ini merupakan pelajaran berharga untuk ke depan lebih baik. Iya. Gitu Pak Jo, jadi jangan berkecil hati Pak Jo. Iya, Pak Jo WA lagi dengerin katanya tuh kan. Alhamdulillah Pak Jul nih kalau dengerin Mega Suara, dengerin 5 Radio pasti ada titik cerah nih, dan Pak Kiai aman di sini juga. Ayo dong damai umat, jangan stabilitas Kuningan jadi terganggu gara-gara masalah ini. Yang besar dikecilin, yang kecil anggap gak ada Pak Kiai. Jadi mungkin saya itu satu kata dengan MUI itu kan kebetulan saya juga wakil ketua umum MUI. Jadi udah damai aja, damai. Coba permasalahan itu dibicarakan dengan hati yang jernih dan pikiran yang dingin gitu. betul. Oke, Pak Kiai, kita udah ada di statement terakhir. Boleh mungkin Pak Kiai menyampaikan kesimpulan nih dari tema obrolan kita malam hari ini sesuai dengan tema di player nih ya. Betul. Apa nih kesimpulannya? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua pihak, jangan menganggap sepele dunia pesantren, karena keberadaan dunia pesantren itu hukumnya wajib. Iya. Wajib adanya sebagai benteng akhlak, sebagai benteng perkembangan Islam dan dunia pendidikan Islam di seluruh dunia, khususnya di Kuningan ini. Ke berbagai pihak, ke depan kita harus lebih bijak menghadapi berbagai problematika yang ada di tengah-tengah kita. Lebih baik kita berrekonsiliasi, damai, dengan penuh kehangatan, penuh persahabatan. Karena kita ini adalah satu keturunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pesantren itu sangat penting sekali, pendengar rukun, dan itu sudah dari berbagai zaman sudah dibuktikan. Dan ketika sekarang ada semacam ini peradukan antara Ketua DPRD Kuningan dengan pesantren, sebenarnya kalau kata Pak Kiai Aman tadi, kembalilah ke introspeksi dan ambil hikmah dari semua ini. Dan inti dari Ngoling Bu edisi malam hari ini berbeda dengan media-media yang lain, yang media-media yang lain mengompori, kita mah ngajak damai Bu. Damai Bu. Damai Bu. Damai Bu, Ngoling Bu. Ngoling Bu. Oke. Baik para pendengar rukun dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah menyimak 5 Station Radio kesayangan Anda. Semoga obrolan kita bermanfaat malam hari ini tentunya, dan kita berdoa juga semoga kondusivitas di Kabupaten Kuningan kembali normal ya. Betul sekali. Seperti itu. Dan saya Abdi Pirasat. Saya Rio Degantara, Pak Kiai Aman Syamsul Falah, mengucapkan terima kasih. terima kasih yang sebanyak-banyaknya. tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernias.